Halo, selamat siang Sobat Bahari. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, terhindar dari penyakit maupun virus, dan tetap di rumah saja. Bertemu lagi di acara FB Live Yamaha Outboard Motor Indonesia. Bersama saya, Sawa, saya teknisi di PT Karya Bahari Abadi, tepatnya di Bali Office. Pada live hari ini, saya akan membahas tips bagaimana cara mengganti impeller pada mesin Yamaha Outboard. Seperti apa? Sebelum itu, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang saya akan gunakan nanti. Nah, di samping saya sini ada lower unit F250 dan di sebelah sini ada obeng min, dua obeng min ya, nanti untuk kita mengangkat impeller maupun rumah impellernya. Dan di sini ada shock 12 ya, setelah extension dan resetnya juga agar kita mudah melepasnya nanti. Dan di sini ada impellernya ya, impeller yang baru ya di sini. Dan juga di sini ada grease ya, grease nanti ini untuk melumasi bagian atas maupun bagian bawah. Dan tidak lupa juga ada majun atau lap ya, nanti apabila ada kotoran di shaftnya kita bisa bersihkan terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke bagian bahasan dari awal, yaitu tentang penggantian impeller. Nah, sebelum itu kebanyakan Sobat Bahari belum memahami tentang apa itu fungsi impeller dan kenapa harus diganti, dan satu lagi impeller itu harus diganti berapa jam ya. Nah, dari fungsinya itu sendiri, impeller berfungsi untuk menghisap air ya, air laut terutama atau enggak air tawar kalau misalkan mau flushing. Nah, menghisap air dari water inlet ya, di sini namanya water inlet, dia masuk ke pompa air ini atau bagian impellernya, terus mendorong air ke sistem pendinginan pada mesin. Itu untuk fungsinya. Terus kenapa harus diganti? Nah, karena apabila impeller ini dipakai atau digunakan terus-menerus, itu lama-kelamaan impeller itu sudah keras ya, atau menjadi keras atau kaku. Nah, itu akan membahayakan pada si rumah impellernya. Jadi apabila impeller itu terus-menerus dipakai atau digunakan, yang terjadi pada bagian rumah impellernya itu terjadi goresan ya, ataupun ada sedikit coakan. Nah, itu akan mengakibatkan impeller ini tidak terjadi kevakuman atau menyedot air itu secara maksimal. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan impeller itu tidak menghisap air secara maksimal, akan mengalami di mesinnya Sobat Bahari. Nah, mesinnya itu akan cepat panas atau bisa overheat ya, itu sangat membahayakan ya, makanya harus kita ganti. Terus selanjutnya, berapa jamkah untuk penggantian impeller? Untuk pengganti impeller itu sendiri yaitu direkomendasikan 200 jam ya, harus sudah diganti Sobat Bahari, seperti itu ya. Dari fungsi sudah, kenapa harus diganti sudah, dan berapa jamkah untuk mengganti impeller. Oke, langsung saja kita ke praktekkan cara menggantinya. Kamera bisa maju untuk melihat bagian impellernya. Di sini kita buka menggunakan kunci shock 12 ya. Sini baut kedua. Nah, pertama ada 4 baut, tapi karena sudah saya bongkar untuk mempersingkat waktu, kita buka untuk 2 baut saja. Oke, kita buka. Jika sudah terbuka seperti ini satu, dan satunya juga sudah terbuka dan terlepas ya, baru kita tinggal angkat rumah impellernya. Nah, angkatnya itu ada caranya, kita menggunakan
kedua obeng ini kita selipkan di antara sebelah sini dan sebelah sini ya. Kita angkat. Ya, kita angkat perlahan-lahan. Jika sudah terangkat seperti ini, kita bisa gunakan tangan. Ya, kita angkat saja. Oke, jika sudah angkat. Jadi di sini Sobat Bahari terdapat O-ring ya. Yang perlu diperhatikan adalah O-ring ini. Nah, fungsi dari O-ring ini adalah untuk air ini tidak keluar kembali ke bagian bawah ini atau enggak keluar ke laut lagi ya. Nah, makanya di sini dikasih atau diberi O-ring agar air itu akan keluar melalui lubang ini terus memasuki atau didorong oleh impeller ke sistem pendingin mesin ya, seperti itu. Jadi harus kita apabila terlepas kita pasang kembali ya, jangan sampai lupa untuk O-ringnya. Baik, kita langsung saja melepas impellernya. Kita melepas menggunakan dua obeng min lagi ya. Kita posisikan salah satu ujung ini sebelah sini dan satu ujung sini. Sebelum kita mau melepas, kita beri atau kita bersihkan pada shaft panjangnya ini atau drive shaftnya ya. Nah, kita bersihkan apabila terdapat kerak atau kotoran atau apa, kita bisa amplas menggunakan amplas halus saja ya. Bisa menggunakan amplas ataupun kita bisa lap saja agar dia bersih ya. Oke, sudah. Kita bisa juga biar lebih mudah lagi kita beri grease ya, agar lebih mudah kita melepasnya, ataupun kita lumasi dengan oli juga bisa. Nah, pada bagian atas pun juga sama. Baik, baru kita bisa mengangkat impellernya. Nah, secara perlahan, hati-hati. Sudah. Begitu ya, mudah ya Sobat Bahari melepas impellernya. Jika kita sudah bersihkan atau kasih grease, kita angkat. Selanjutnya, pada impeller ini Sobat Bahari, dia terdapat coakan atau lekukan pada sisi sini ya Sobat Bahari. Kelihatan ya? Kelihatan ya Sobat Bahari di sini. Terdapat lekukan di sini ya. Nah, terus tapi ini untuk di sisi bawah. Nah, untuk yang sisi atas itu tidak ada ya. Kosong ya. Nah, terus fungsinya ini apa? Fungsinya ini nanti untuk kita posisikan ke keyboard groove-nya ini atau penguncinya ini ya Sobat Bahari. Nah, jadi ini untuk tempatan isi penguncinya. Nah, fungsi penguncinya ini adalah dari putaran mesin ini memutarkan drive shaft ini ya Sobat Bahari. Lalu pengunci ini meneruskan putaran ke impellernya seperti itu, biar impeller itu bisa berputar juga. Oke, jadi udah tahu ya ini fungsinya untuk apa dan ini kenapa. Oke, lanjut kita ganti dengan impeller yang baru. Nah, untuk impeller yang baru kita lihat ya Sobat Bahari. Nah, untuk impeller yang baru dan yang lama sekilas sudah kelihatan berbeda ya. Kalau yang baru itu dia siripnya atau kipasnya masih lurus ya. Untuk yang lama dia sudah belok seperti ini atau tertekuk seperti ini ya. Terus sama untuk keelastisnya di bagian ini dia masih elastis. Untuk yang udah lama dia keras atau kaku ya, makanya harus kita ganti. Oke, jadi kita langsung saja pasang. Untuk selanjutnya kita sama ya, di bagian bawah itu terdapat coakan atau lekukan sini ya.
Terus bagian atas tidak ada. Oke. Kita kasih grease ya, kasih grease sedikit saja pada bagian dalam impellernya agar nanti masuk ke bagian shaftnya lebih mudah. Nah, bagian shaft juga kita olesi, bagian atas pun juga kita olesi. Ya sudah, baru kita pasang. Nah, pada saat memasang pun ada caranya Sobat Bari. Ini harus kita posisikan atau luruskan dengan penguncinya. Nah, bagaimana caranya? Tanpa kita melihat dari bawah, kita tinggal melihat pada sisi atasnya saja. Nah, di atas ini terdapat tanda kotakan ini ya Sobat Bari, kelihatan ya. Nah, kotakan ini dia menunjukkan pada kipas sebelah sini ya. Nah, jadi ini kita luruskan saja dengan posisi cable drive-nya. Oke, kita pasang. Kita paskan posisinya lurus sini ya. Jika sudah pas, dia akan mudah masuk. Oke, sudah pas, sudah masuk semua ya. Tinggal kita memasang rumah impellernya. Oh ya Sobat Bahari, apabila punya Sobat Bahari semua di sana terdapat kotoran pada bagian rumah impellernya, kita bisa bersihkan terlebih dahulu ya, bersihkan sampai tidak ada kerak ataupun garam-garam ya, sisa-sisa garam di sini kita bisa bersihkan terlebih dahulu. Jika sudah, baru kita pasang kembali. Oke, cara masang pun ada caranya. Bagaimana? Kita harus memutar ke kanan atau searah jarum jam. Kenapa? Karena kita sesuaikan dengan putaran mesin ya Sobat Bahari. Apabila ke kiri, yang terjadi adalah kipasnya ini dia membalik arah ya. Yang aslinya dia putar ke sini, putar ke kanan ya. Ini kan putar ke kanan, dia harus nakuk ke sini, dia malah kebalik. Nah, yang terjadi adalah impeller ini tidak berfungsi ya, atau tidak menghisap air. Seperti itu. Terus makanya kita harus memutar ke kanan agar bisa menghisap atau berfungsi semestinya. Seperti itu Sobat Bahari. Oke, kita putar ke kanan ya, sembari kita menekan rumah impellernya. Ya, kita putar, saya bantu lab. Terus kita tekan untuk rumah impellernya. Ya, sudah masuk seperti ini, kita bisa sudah paskan ya dengan lubang bautnya, baru kita pasang baut 12 yang tadi. Oke, kita pasang yang satunya juga. Sudah, kita bisa kencangkan kembali dengan kunci. Oke, pengencangan pun tidak perlu kencang-kencang banget ya, hanya kencang seperti biasa saja, nggak usah kencang-kencang banget. Oke, ya, karena ini berbahan plastik ya, takut pecah malah kalau terlalu kencang. Oke, jadi ini lower unit sudah siap kita pasang ke mesin. Nah, sebelum itu pada saat memasang mesin atau pada saat ke mesinnya, kita beri grease pada shift cam-nya atau bisa disebut juga shift root-nya ya di sini, dan juga pada sisi atas sini pada drive shaft-nya. Kita kasih ya, kita lumasi. Terus pada bawah pun juga kita kasih. Oke, sudah.
baru lower unit siap dipakai atau bisa dipasang ke mesinnya. Oke, itu saja untuk yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu mengenai mengganti impellernya, fungsinya, terus berapa jam untuk mengganti impellernya. Semoga bermanfaat bagi Sobat Bahari semua yang di rumah. Dan jangan lupa juga untuk apabila ada saran atau masukan untuk video live berikutnya, bisa DM kami ke Yamaha Outboard Motor Indonesia. Dan jangan lupa juga add sosmed kami, yaitu atau ikuti sosmed kami di Instagram, itu ada yamaha_marine.id. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube kami di Yamaha Marine Indonesia PT Karya Bahari Abadi. Baik, jangan lupa ya Sobat Bahari, terus ikutin video-video terusnya. Jadi gitu saja Sobat Bahari, semoga bermanfaat kembali. Dan semuanya saya mau undur diri. Salam senyum Bahari, senyum Indonesia. Terima kasih.